Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita semua adalah orang yang beragama Islam dan berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Apa pengertian daripada ahli sunnah wal jamaah? Ahli itu adalah golongan. As-sunnah adalah ajaran Rasul, sedangkan al-jamaah adalah para sahabat-sahabat dan as-salafus salih. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran para sahabat-sahabat as-salafus salih. Dan kita yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah itu di dalam bertauhid, kita ahli sunnah wal jamaah mengikuti dua imam besar. Di dalam bertauhid kita mengikuti dua imam besar. Pertama yang kita ikuti ialah Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat sampai tahun yaitu 324 Hijriah. Dan yang kedua ialah Abu Mansur Al-Maturidi, lahir pada tahun 238, wafat sampai 333 Hijriah. Dan di dalam ilmu akhlak, adab dan tasawuf, kita ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti dua imam besar, yakni pertama ialah Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, dan yang kedua ialah Imam Al-Ghazali. Dan di dalam kita bermadhab, yang jumlahnya madhab itu adalah 4 madhab yang kita ikuti tegak lurus, ialah madhab Al-Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 tahun sampai dengan 204 Hijriah, usia sekitaran 54 tahun. Dan di dalam berthariqah kita ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti dua imam besar, ulama besar, yakni Abdul Qadir Al-Jailani dan Bahauddin An-Naqsabandi, yang disebut tarekahnya adalah Al-Qadariyah wan Naqsabandiyah. Dan itu adalah kita semua yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Banyak golongan-golongan organisasi Islam di negara kita yang masuk daripada ahli sunnah wal jamaah. Pertama, di negara kita ada ormas, ya, organisasi Islam NU, ya, NU Nahdlatul Ulama. Itu mengikuti Hadratus Syekh Imam Al-Asy'ari, Imam Hasyim Asy'ari Jombang. Dan juga ada organisasi Islam Muhammadiyah, ya, itu mengikuti daripada Hadratus Syekh Ahmad Dahlan.
Ada juga organisasi Islam Al-Irsyad, ya. Itu mengikuti Kiai Hadratus Syekh As-Surkani. Dan juga ada organisasi Islam yang disebut Persis, itu mengikuti Hadratus Syekh Ahmad Hasan. Ada juga organisasi Habaib, ya, itu mengikuti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang sahibur roti. Ada juga, ya, organisasi Islam yang disebut Jamaah Tabligh, ya, tahu ya, Jamaah Tabligh yang pakaiannya itu agak agak ke atas itu, cingkrang itu, ya, bukan Jamaah Tabligh, pakaiannya dia cingkrang. Itu mengikuti, berpusat di negara India, mengikuti Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, ya. Dan di Indonesia juga sudah banyak jamaah tabligh yang dia itu dari masjid ke masjid, kadang tidur di masjid, di pinggir-pinggir masjid dengan rombongannya. Intinya dia dakwah Islam mengikuti sebagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dia bawa kompor, bawa kenceng. Pada zaman Nabi nggak ada bawa kompor, bawa kenceng, bid'ah itu. Nah itu semua, ya, dari organisasi-organisasi Islam itu semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa semua ahli sunnah wal jamaah? Karena di dalam pokok agama itu semuanya sama. Rukun Islamnya sama, ada 5. Rukun imannya sama, ada 6. Dan ihsannya juga sama, nabinya juga sama, kitab sucinya juga sama, Al-Qur'annya juga sama, kiblatnya juga sama. Yang beda adalah di tentang masalah furu'iyah, cabang-cabang agama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada beberapa golongan yang perlu kita ketahui. Golongan aliran Islam tetapi akidahnya menyimpang daripada akidah Islam, menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa golongan tersebut? Banyak. Di antaranya pertama ialah aliran Syiah. Aliran Syiah. Apa itu Syiah? Syiah itu adalah golongan yang pro kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah zahiran wa batinan. Itu Syiah. Berdasarkan keyakinan agama bahwa kepemimpinan imamah atau khilafah, kepemimpinan tidak boleh keluar daripada Sayyidina Ali dan keturunannya. Itu ciri daripada Syiah. Yang pertama, kepemimpinan tidak boleh keluar, khilafah, khalifah tidak boleh keluar daripada Sayyidina Ali dan keturunannya. Yang kedua, ciri daripada Syiah mempunyai fanatisme yang sangat tinggi atau keta'asupan terhadap ahlul bait, ya. Fanatisme yang sangat tinggi terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat tinggi dan kadangkala berlebih-lebihan. Itu ciri daripada Syiah. Dan yang ketiga, ciri daripada Syiah itu, ini yang sangat luar biasa hadirin rahimakumullah, mengutuk semua khalifah-khalifah selain daripada Sayyidina Ali, membenci semua khalifah-khalifah selain daripada Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semua terkutuk semua, terlaknat semua, min ahli nar semua. Itu menurut keyakinan daripada Syiah. Kenapa terlaknat? Kenapa terkutuk?
karena mereka Abu Bakar, Umar, Utsman ini menyerobot kepemimpinan yang seharusnya dikasihkan, diemban oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Itu 3 ciri-ciri Syiah yang sangat-sangat menyimpang daripada akidah Islam. Jadi didasari atas keta'asuban, dan kedua adalah lil adawah, untuk permusuhan atau kebencian terhadap sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, itu daripada Syiah. Nah, Syiah ini sampai sekarang hadirin rahimakumullah berkembang, ya, berkembang terus, ya. Pusatnya itu adalah di negara Iran. Pusatnya negara Iran, terus menyebar ke negara Irak, karena memang Irak itu tempat daripada pembantaian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Husain, yaitu di Karbala. Terus menyebar sampai ke bagian negara Yaman, terus menyebar ke bagian Afghanistan, Pakistan, sampai ke India. Dan negara kita pun, negara Indonesia ini sudah masuk pemahaman Syiah. Bukan orangnya yang masuk, tetapi ideologinya, pemahamannya yang masuk ke negara kita Indonesia. Ini bahaya, ini bahaya. Maka kita perlu ketahui, ya, anak-anak kita, keluarga kita, kalau ada organisasi yang semacam itu, maka hindari, jangan ikut-ikutan. Karena kita akidah ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat-sahabat Nabi yang menjadi khalifah itu semua adalah sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang patut kita contoh bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, kata Rasulullah. Sahabat-sahabatku lir ibarat bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum, dengan manalah kita memilih daripada salah sahabat, kita ikuti, ihtadaitum, kita akan mendapatkan hidayah, kita akan mendapatkan petunjuk agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mencela sebagaimana akidah-akidah Syiah. Hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Hitung peringatan kepada kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.